Selamat petang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya, Firdananda. Petang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Kecelakaan lalu lintas atau laka lantas terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kalibalok, Bandar Lampung, atau tepatnya di depan Els Coffee Roastery, antara kendaraan Toyota Calya Silver berplat nomor polisi B2705BRC dengan truk kuning bernomor polisi BE8550AF milik Indomaret. Sopir truk Roni yang merupakan warga Tegi Neneng, Pesawaran, saat diwawancarai oleh Tribun pada Jumat 17 Juni di lokasi mengatakan dirinya dari gudang Indomaret, arah panjang akan mengantar barang ke gerai Indomaret yang ada di Kota Bandar Lampung. Informasi lebih lengkapnya terkait kecelakaan ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Lampung ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Iya, selamat malam rekan Firda. Berdasarkan keterangan dari pengendara mobil truk, yakni Bapak Roni, pada saat pagi hari sekitar pukul 8, beliau ingin mengantarkan barang-barang dari gudang Indomaret menuju ke gerai-gerai yang ada di Kota Bandar Lampung. Namun sesampainya di U-turn atau di putar-balikan arah dari arah panjang menuju ke dari arah satu arah panjang, kemudian berbelok lagi ke arah panjang, tapi nyatanya di depan kendaraan tersebut ada mobil Kaila yang dikendarai oleh Bapak Pino yang pada saat itu yang merupakan salah satu karyawan atau supervisor di PT Konimek Bandar Lampung. Nah, pada saat itu menurut keterangan Roni, salah satu supir truk saat diwawancara Tribun Lampung, dia rem mendadak dan karena di depan tersebut mobil Kaila itu sangat dekat sehingga tidak terhindarkan lagi dan akhirnya menabrak mobil Kaila. Nah, sempat diceritakan oleh Gito, salah satu rekan korban yang ditelepon oleh Vino saat kejadian, mengatakan bahwasannya pada saat kejadian tersebut mobil yang dikendarai oleh Vino itu berputar-putar saat ditabrak oleh kendaraan truk dari belakang tersebut. Nah, pada saat di lokasi, Vino, salah satu korban, sudah diamankan di rumah sakit ataupun di puskesmas yang dilarikan oleh rekannya sendiri. Nah, pada saat itu Vino sempat tidak sadarkan diri atau pingsan karena mengalami tabrakan yang cukup keras. Dan berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Bapak AKP Rahmawan, pada saat kejadian kendaraan sudah tidak ada dan akan diselidiki kembali. Dan dia mengimbau kepada masyarakat ataupun pengendara lainnya untuk tetap mentaati aturan lalu lintas karena jarak aman berkendara itu sangat diperlukan. Jadi tetap berhati-hati dan selalu menggunakan sen untuk berbelok ataupun memutar arah. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Gito, rekan korban Vino dan juga Roni, pengendara yang menabrak. Berikut liputannya untuk Anda. Itu kata dia mobil dia muter-muter. Oh, muter-muter. Iya, muter-muter. Makanya depannya juga hancur. Itu iya. Tapi Pak Pinonya maksudnya sudah sadarkan diri lah ya? Pas mobil saya udah sadar diri. Alhamdulillah, iyalah. Ya mungkin karena kaget aja. Benturan kali Pak ya. Oh, sekarang Pak Pino kebawa kemana nih Mas? Lagi pulang dulu katanya. Oh, berobat. Orangnya mana? Orangnya Pak Pino? Sudah. Kawan. Oh iya. Oh, Pak Pino mau ke kantor ya Pak ya? Iya, pas pada mendadak itu. Oh. Tiba-tiba seruduk. Ada 3 mobil. Oh. Pas dia Pak Pino mungkin di belakang kali. Oh. Mau nganternya di mana boleh tahu Mas? Jalan Depok itu kan. Apa itu perusahaan apa? Samping Perusahaan apa? gudang, ada gudang sewa. Oh, gudang sewa ya. Oh, iya. Emang mau ke sana ya? Yang baru panjang kan 2 kali.
Oh, oh rumahnya dia, putar baliknya persis di sini kan? Beli itu. Arah sana. Oh mau ke sana. Iya. Oh kita dari belakang. Saya di belakang, paling saya kecepatan 20 lah saya tuh. Jaraknya Oh. 5 meter, dia Oh. lampunya begini. Langsung. Saya udah nggak ngerem lagi. Oh. Tapak ban aja saya ada di situ. Bergesok. Oh iya iya iya. Artinya emang mendadak lah ya. Nah, udah nggak ini lagi lah kalau udah jarak segitu. Oh, oh. Tahan lagi. Terus kita bawa apa ini bang? Kalau boleh tahu bang? Kalau saya itu perusahaan. Perusahaan ya. Perusahaan Indomaret ya bang ya. Oh. Mau ngirim kemana rencana bang? Di kota-kota sini aja. Oh kota sini aja. Emang setiap pagi emang jalan sini ya kita ya. Banyak musibah ya bang ya. Kita ada yang tahu kan. Bang siapa namanya bang? Izin bang. Mas Baroni. Oh. Warga mana kita bang? Saya dari bikin menang. Oh Teginanang. Ini emang mau ngirim barang sekitaran Bandar Lampung aja ya. Oh. Berarti dari pabrik ini ya gitu ya. Dari Toko ya, industri ya. Oke. Tapi kita nggak ada kenapa-kenapa nih bang. apa bang? Alhamdulillah ya bang ya. Oh. Tapi sudah dikirimkan informasi ke. Pemerintah kota setempat melalui Satuan Tugas Pangan Bandar Lampung melakukan sidak pasar pada Kamis 16 Juni. Ada 2 pasar yang disasar, yakni Pasar Panjang dan Pasar Tamin Bandar Lampung. Pasar tersebut dipilih secara random sampling yang dilihat berdasarkan aktivitas jual beli masyarakat. Berdasarkan pantauan, sasaran yang dicek dalam sidak itu berkutat pada kebutuhan pokok. Adapun yang diamati ialah mengenai ketersediaan bahan pokok, harga, dan kualitasnya. Informasi lebih lengkapnya terkait hasil sidak pasar ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Vincencio Somafer yang akan melaporkannya. Silakan rekan Soma. Ya, benar sekali kami. Kemarin Satuan Tugas Pangan Kota Bandar Lampung melakukan sidak terhadap sejumlah bahan pokok di pasar tradisional di Bandar Lampung. Hasilnya memang beberapa bahan pokok ditemukan masih dalam keadaan tinggi seperti cabai merah yang berada di angka 85 hingga 90.000. Ada juga bawang merah yang berada di angka 55 sampai 60.000 dan harga telur ayam yang mencapai hampir 30.000. Nah, sementara beberapa harga yang telah menyesuaikan ketentuan harga seperti minyak goreng dan harga daging sapi cenderung tetap meskipun terbilang masih tinggi, ya di angka 25.000 per liter untuk minyak goreng kemasan dan 135.000 untuk daging sapi per kilogramnya. Sementara dalam sidak kemarin tidak ditemui adanya indikasi penimbunan bahan pokok serta setiap bahan pokok yang dijual di pasar terpantau masih dalam keadaan layak konsumsi. Selain memperhatikan stok pangan, Satgas juga melakukan sidak untuk beberapa lapak sapi dan peternakan untuk memastikan bagaimana hewan ternak, khususnya sapi di Bandar Lampung, tetap sehat dari ancaman penyakit mulut dan kuku yang sampai saat ini masih menjadi ancaman di kalangan peternak. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Soma dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sapi perah yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK di kawasan usaha peternakan Desa Situ Udik, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor jumlahnya melonjak hingga 3 kali lipat. Diwartakan sebelumnya sapi perah yang suspek PMK sekitar 280 ekor. Kini sapi yang suspek PMK mencapai 835 ekor pada Rabu 15 Juni. Tak terlihat adanya lalu lintas hewan keluar maupun masuk dari dalam kunak karena memang sejak beberapa pekan terakhir kawasan ini sudah dilakukan lockdown. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda. Ya, memang beberapa pekan terakhir ini di kawasan peternakan Kunak itu terjadi lonjakan penyakit mulut dan kuku, terutama untuk sapi perah ya. Nah, menurut Kepala Bidang Kesmapet Dinas Peternakan dan Perikanan atau Diskanak Kabupaten Bogor, terkait dengan PMK di kawasan sapi perah Kunak ini memang saat ini kasusnya terus meningkat karena dengan sifat penyakit yang cepat menular
dan kondisinya yaitu dalam lingkup kawasan sehingga sangat mudah terjadi penularan. Nah, dari pantauan kami di pintu masuk gerbang Kunap itu tidak adanya arus lalu lintas hewan baik keluar maupun masuk karena memang sejak beberapa pekan terakhir ini sudah dilakukan lockdown terutama untuk hewan. Nah, kendati demikian di kawasan Punak ini tetap terjadi penyebaran yang begitu masif kepada beberapa sapi perah lainnya. Nah, menurut Diskanak Kabupaten Bogor, pihaknya sudah mengajukan sekitar 9.000 lebih dosis vaksin ya untuk diberikan kepada sapi ternak ke pihak Jawa Barat. Namun untuk waktu pelaksanaan vaksin dikatakan mungkin akan bisa dilakukan pada akhir bulan Juni atau bulan Juli 2022. Nah, selain itu dampak dari adanya PMK di kawasan Kunap sapi perah ini menjadi menurunnya produktivitas dari sapi perah tersebut. Menurut keterangan yang dihimpun itu bisa mencapai 80% pengurangan produksi susu dari sapi perah tersebut. Namun kendati demikian untuk kualitas dari susu yang dihasilkan oleh sapi walaupun yang terjangkit PMK ini tidak berpengaruh, hanya saja mengurangi produktivitas dari sapi tersebut. Begitu rekan Firda. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Amar dari Tribun Bogor atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Warga RT 6 RW 2 Kelurahan Mande, Kecamatan Empuda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dihebohkan dengan penemuan mayat bayi. Penemuan ini terjadi pada Rabu 15 Juni sekira pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah di sebuah kos-kosan di lingkungan Mande, Kota Bima. Kasih Polres Bima Kota Ibtu Jufrin yang dikonfirmasi membenarkan adanya temuan tersebut. Mayat bayi itu tersimpan di dalam sebuah kantong plastik berwarna merah yang diperkirakan berusia 9 bulan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Setiawati Indah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indah. Halo rekan Indah. Ya, baik. Silakan. Terima kasih, Frida. Warga RT 6 RW 2 Kelurahan Made, Kecamatan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dihebohkan dengan penemuan mayat bayi. Penemuan ini terjadi pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah pada hari Rabu 15 Juni 2022 di sebuah kos-kosan di lingkungan Mande, Kota Bima. Kasih Humas Ibtu Jufri membenarkan informasi tersebut benar adanya mayat bayi yang awalnya dilaporkan oleh warga di kosannya tersebut. Ada kantong plastik berwarna merah. Mayat bayi tersebut tersimpan di dalam sebuah kantong plastik berwarna merah yang berusia 9 bulan. Selain mayat bayi, polisi turut mengamankan seorang perempuan yang diduga ibu dari bayi malang tersebut. Jufri mengatakan perempuan tersebut berinisial MNS, asal Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Dia merupakan seorang mahasiswi yang berkuliah di perguruan tinggi swasta di Kota Bima. Tetapi informasi yang terbaru ternyata MS sudah menyelesaikan kuliah atau wisuda di salah satu perguruan tinggi swasta, dan MS ini yang bekerja di restoran di sebuah kota Bima. Warga pertama kali menemukan mayat Bima mengungkapkan awalnya curiga dengan kondisi mahasiswi yang tinggal di kosan dalam kondisi dicurigai hamil tapi tidak diketahui melahirkan. Namun MS mengaku dia sudah dititipkan ke Kelurahan Melayu, Osaka, Kota Bima. Merasa curiga,
warga langsung masuk ke dalam kos tersebut dan melihat kantong plastik berwarna merah. Setelah dibuka, ternyata berisi bayi yang sudah meninggal. Akhirnya, seorang warga mengungkapkan, saya beranikan diri buka plastik itu dan kaget melihat isi bayi tersebut. Warga kemudian melaporkan ke polisi yang kemudian langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Beberapa barang bukti diamankan seperti pakaian, softtek minyak kayu putih, minyak kayu cengkeh yang turut dimasukkan ke dalam plastik tersebut. Kejadian ini juga beredar di sosial media, ada oleh akun Inasa Obsisi Sangnya yang menyiarkan langsung keramaian warga melihat di kos tersebut didatengin oleh polisi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih rekan Wida melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih rekan Indah dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih dari Lombok, kita beralih ke Jakarta. Saudara, wisata kuliner malam di kota Jakarta tidak pernah ada habisnya. Dan salah satu yang terkenal adalah gulai tikungan atau gultik yang ada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan misalnya. Namun bagi para penggemar gultik, sebenarnya ada beberapa penjual gultik enak yang bisa dicicipi. Tak hanya di kawasan Blok M saja, beberapa di antaranya juga bisa ditemui di sekitar Jakarta Selatan. Seperti gultik Barito misalnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kelezatan gultik Barito ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Pebi Adelian yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Pebi. Halo, rekan Pebi. Iya, Firda. Gulai tikungan atau gultik memang terkenal menjamur di kawasan Blok M Jakarta Selatan ya Tribuners. Namun nih bagi para penggemar gultik sebetulnya gultik ini tidak hanya ditemui di kawasan Blok M saja, namun ada beberapa penjual gultik enak yang bisa coba dicicipi juga di Jakarta Selatan. Nah, salah satunya ada gultik Barito. Misalnya yang lokasinya ada di depan gereja Barito, Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, bahkan pembelinya pun sudah antri sejak pertama kali dibuka, begitu Tribuners. Nah, untuk diketahui, gultik di sini memang berbeda dengan gultik yang ada di kawasan Blok M, karena jika di Blok M gultik terkenal dengan cara dagangnya yang dipikul, di sini gultik ditawarkan dengan menggunakan gerobak begitu. Nah, deretan pemuda-pemudi juga terlihat sudah mulai memenuhi gerobak dari gultik Barito ini sejak pertama kali sang penjualnya datang. Adapun gultik ini baru mulai buka di pukul 19 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 7 malam. Nah, memang perkiraan saya nih waktu saya datang kemarin, tepatnya di hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekumpulan muda-mudi ini sudah terlihat ramai berbincang di atas kursi plastik yang mengelilingi gerobak gulai tersebut. Nah, saya pikir ini sudah mereka sudah mulai makan ya. Ternyata mereka baru antri karena sang penjual belum siap menyediakan dagangannya. Meskipun baru datang, ternyata mereka langsung diserbu oleh para pembeli. Nah, adapun untuk gultik yang ditawarkan di sini dibanderol harganya Rp15.000. Dan yang membedakan gultik Barito ini dengan gultik yang ada di Blok M ialah dari segi porsinya. Yang pertama, di mana porsinya itu bisa dibilang lebih banyak dan juga memiliki potongan daging yang cukup banyak juga. Selain itu juga di sini Anda bisa memilih nih variannya. Bagi yang suka jeroan atau tetelan, di sini ada variasi gultik dengan isian campur, yaitu terdiri dari jeroan, tetelan, dan juga daging. Namun bagi Anda yang tidak suka bisa memilih varian gultik yang hanya isinya daging saja. Disajikan sudah lengkap bersama nasi, kemudian juga ditambahkan dengan kerupuk yang melimpah, sambal, dan juga perasan jeruk nipis agar rasanya pun lebih nikmat begitu. Nah, selain itu untuk menambah cita rasa sendiri, gultik Barito juga menawarkan beragam jenis sate-satean
misalnya ada sate usus, kemudian juga ada sate telur penyu, dan juga ada ati ampela begitu. Dengan harga per tusuknya Rp5.000 saja, cukup terjangkau ya Tribuners. Nah, untuk mengunjungi gulai tikungan atau gultik Barito ini, Anda bisa datang. Lokasinya tepatnya berada di depan gereja Barito, Keramat Pela, Kebayoran Baru di pukul sekitar jam 7 malam. Namun menurut sang penjual sendiri memang habisnya tidak menentu. Terkadang jam 11 malam atau jam 12 malam pun mereka sudah habis begitu Tribuners. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Feby dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, pakar telematika Roy Suryo melaporkan pengunggah pertama foto meme stupa Candi Borobudur yang mirip oleh Presiden Joko Widodo ke polisi. Kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution pun membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, laporan polisi terhadap pihak yang mengunggah pertama meme stupa Candi Borobudur mirip Jokowi ini sudah dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis 16 Juni malam. Pitra menjelaskan kliennya dalam hal ini Roy Suryo telah memberikan kuasa kepadanya. Pitra menambahkan laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor LP-B-29-2970-4 Romawi SPKT Polda Metro Jaya tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya, kuasa hukum Roy Suryo menyebut akan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke pihak kepolisian. Sebelumnya diketahui, Roy Suryo meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat Buddha, terkait unggahannya di media sosial Twitter tentang foto stupa menyerupai Presiden Joko Widodo pada Jumat 17 Juni. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak memiliki niatan untuk melecehkan kepala negara, apalagi lambang dari agama Buddha. Roy mengatakan dirinya tak berniat untuk melakukan penghinaan lewat unggahannya tersebut. Roy Suryo menjelaskan unggahan foto meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo sudah dilakukan oleh orang lain sejak 7 Juni lalu. Dikatakan Roy Suryo dirinya bukanlah orang yang pertama mengunggah meme tersebut, sebab ia baru mengunggah foto meme stupa Candi Borobudur mirip Jokowi pada 10 Juni 2022. Roy Suryo mengatakan pada saat dirinya mengunggah foto meme stupa mirip Jokowi tidak ada respons apapun sebelumnya. Namun lanjut Roy Suryo pada 14 Juni baru ada penggiringan opini. Menurutnya upaya penggiringan opini itu dilakukan oleh buzzer. Disebut-sebut foto stupa Candi Borobudur atau Sang Buddha tersebut merupakan editan yang dibuat oleh Roy Suryo. Karena itulah Roy Suryo kemudian memilih untuk menghapus unggahannya tersebut. Ia juga melayangkan permintaan maaf khususnya kepada umat Buddha. Di sisi lain, Roy Suryo menawarkan diri untuk membantu aparat kepolisian jika dibutuhkan untuk mencari pengunggah pertama postingan tersebut. Ia menyebut ada 3 alamat situs yang Roy dapat soal pengunggah pertama foto yang menjadi polemik ini. Ia bahkan menawarkan diri kepada polisi untuk membantu menunjukkan URL atau link pengunggah pertama. Berikut akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Roy Suryo, pakar telematika terkait hal ini. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian atau SPKT Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juni siang. Laporan dibuat oleh Dharma Pala Nusantara terkait dengan postingan gambar Candi Borobudur dengan wajah yang mirip Presiden Joko Widodo. Ketua DPP Dharma Pala Kevin Wu mengatakan bahwa dengan adanya postingan dari Roy membuat kegaduhan di kalangan masyarakat umum. Kevin menyayangkan kegaduhan tersebut dilakukan oleh seorang tokoh penting nasional. Menurutnya seharusnya Roy Suryo menjadi contoh bagi pemuda Indonesia dan tidak memposting unggahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, Kevin melaporkan hal itu ke polisi lantaran telah mencederai simbol Candi Borobudur. Kevin melanjutkan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum dan seorang mantan pejabat jika melanggar pun bisa terjerat. Postingan Roy Suryo pun dinilai Dharma Pala sebagai bentuk keresahan dan pengancaman perpecahan suatu kelompok. Maka dari itu pihaknya mengambil langkah inisiatif melakukan pelaporan karena dikhawatirkan terjadi perpecahan. Pria yang mengenakan ikat kepala itu menegaskan Roy Suryo sudah melanggar Undang-Undang ITE dan telah menodai agama Buddha. Dalam laporannya, ia didampingi oleh kuasa hukum dan barang bukti berupa print out postingan Roy Suryo. Ia mewakili umat Buddha meminta agar Roy Suryo meminta maaf kepada seluruh kelompok serupa, baik di pusat kota maupun daerah yang terkena imbasnya. Kedua, ia menyarankan agar permintaan maaf tersebut dilakukan dalam forum yang lebih terhormat.
Sementara itu, kuasa hukum Kevin Wu, Antoni, mengatakan bahwa Roy Suryo telah melanggar Undang-Undang ITE terkait pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan ras dapat dipenjara selama 6 tahun. Meskipun sudah ada permintaan maaf, tapi pihaknya tetap akan memproses secara hukum. Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Ketua DPP Dharmapala Kevin Wu. Mungkin dari sisi aspek hukumnya nanti Pak Antoni yang akan menyampaikan. Tapi sekali lagi kami selaku umat Buddha, saya hanya menyuarakan apa yang menjadi keresahan. Ya, kalau memang beliau punya itikat baik, beliau punya mengakui kesalahan ataupun kekhilafan yang dilakukan, sekali lagi saya selaku umat beragama, saya pribadi tentu akan memaafkan. Nanti silakan, tadi seperti sampaikan, kalau memang beliau bersedia, kita akan fasilitasi di forum-forum yang lebih formal. Saya rasa itu akan jauh lebih elegan lah. Nah, nanti mengenai sikap, saya rasa nanti saya pun sebagai umat, saya juga bagian kecil dari agama Buddha, saya rasa masih ada pendapat-pendapat tokoh lain yang mesti kita dengar. Ya. Seorang tukang ojek bernama Ngatimin, 70 tahun, warga desa PP, Kecamatan Ngawen, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendadak menjadi miliarder yang menerima uang ganti rugi atau UGR sebesar 2,7 miliar rupiah selesai tanahnya seluas 873 meter terimbas proyek tol. Ngatimin mengaku pada awalnya ia tak menyangka bakal mendapatkan uang ganti rugi dengan nilai miliaran. Begitu mengetahui nominal ganti rugi hingga miliaran, saat diadakan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, Ngatimin langsung setuju. Hal itu disampaikan Ngatimin selesai menerima UGR di pendopo kantor Camat Ngawen pada Kamis 16 Juni. Pria berusia 70 tahun itu mengaku bakal menggunakan uang miliaran tersebut untuk membangun rumah baru. Rumah baru itu rencananya masih dibangun di desa PP, sementara uang sisanya akan dibagikan ke anak-anaknya. Ngatimin mengungkapkan ia mengaku sering mangkal di depan Masjid Al-Aqsa Klaten. Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Klaten, Sulistiono, menjelaskan pada Kamis 16 Juni sebanyak 17 bidang tanah warga desa PP dan Manjungan Kecamatan Ngawen menerima pembayaran UGR tanah terdampak tol. Pembayaran uang ganti rugi kepada belasan warga dua desa itu dilakukan di pendopo kantor Kecamatan Ngawen pada Kamis 16 Juni sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan dari 17 bidang tanah itu, 16 bidang diantaranya terletak di desa PP dan 1 bidang dari desa Manjungan. Viral di media sosial, foto para tahanan Polres Ende bersuah foto sambil merokok dan mengenakan topi polisi Kamis 16 Juni. Dalam foto yang beredar ada 3 pria yang diduga merupakan tahanan. Tampak background foto merupakan sel tahanan. Kapolres Ende AKBP Andre Librian kemudian mengklarifikasi foto yang beredar tersebut. Ada 2 foto selfie yang diunggah oleh akun Facebook Hoga Hoga. Foto pertama ada 3 pria diperkirakan berusia remaja dengan latar belakang sel. 2 orang tak mengenakan pakaian dan seorangnya lagi memakai baju hitam. Satu di antara 2 orang tanpa baju memakai topi polisi. Pria yang memakai baju berada di dalam sel tahanan. Sementara foto kedua, 3 pria berdiri sejajar. Seorang memakai baju putih motif garis hitam maksud kami, sedangkan 2 diantaranya tanpa baju. Seorang tanpa baju diketahui tampak sedang merokok. Foto tersebut merupakan foto lama yang diambil pada bulan April 2022 lalu. Para tahanan dalam foto merupakan anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus pencurian motor. Andre mengungkapkan kasus begal tersebut terjadi pada 11 Juni. Namun Andre belum mengetahui terkait alasan para tahanan tersebut bersuah foto hingga fotonya beredar luas di media sosial. AKBP Andre Librian juga menyayangkan polisi petugas piket yang tidak disiplin menjaga para tahanan. Mengenai handphone dan rokok, AKBP Andre Librian menyebut ada keluarga yang saat menjenguk tahanan menyelundupkan handphone dan juga rokok. Sementara topi polisi diambil oleh tahanan di gudang yang berada di dekat sel tersebut. Seorang wanita berinisial NA 22 tahun syok mengetahui pria berinisial ER yang menikahinya ternyata berjenis kelamin perempuan. Kebohongan ER ini terbongkar selesai rasa curiga dari ibunda NA. Diketahui NA dan ER berkenalan melalui aplikasi Kencan sekira 1 tahun lalu, tepatnya pada Mei 2021. ER menyamar menjadi laki-laki berinisial AA berprofesi sebagai dokter spesialis bedah syaraf dan pengusaha batubara. Tak hanya itu, ER juga mengaku merupakan lulusan kampus ternama di New York. Saat diwawancarai, NA mengaku berkenalan melalui aplikasi online selama 2 minggu.
ER kemudian menyatakan kesiapannya untuk menjalin hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan. Bahkan ER sempat mengenalkan keluarganya kepada NA lewat video call. Membuktikan keseriusannya, ER mengaku akan melamar NA lalu mengajaknya menikah. 2 bulan berkenalan, keduanya akhirnya pertama kali bertemu pada 23 Juni di kediaman NA di Jambi. Tak ada rasa curiga yang dirasakan NA lantaran melihat gaya berpakaian ER bak pria tulen. Begitu juga dengan suara ER yang terdengar persis seperti laki-laki. Pernikahan siri antara NA dan ER pun dilangsungkan pada malam hari tanpa adanya identitas. Kala itu ER hanya membawa 4 orang keluarga yang setelah diketahui ternyata bohong semata. Layaknya pengantin baru, ER dan NA hidup bahagia selama sebulan pernikahan hingga kejanggalan mulai muncul. Kejanggalan itu dirasakan Ibunda NA alias mertua ER berinisial S. Ibunda NA merasa ada yang tidak beres setelah sadar menantunya tak pernah lepas baju ketika mandi. Hingga pada suatu waktu, S meminta menantunya tersebut untuk melepas baju ketika mandi. Sebelumnya S juga curiga mengenai dengan pengakuan ER soal profesi dokter. Mengaku sebagai dokter, tapi ER tak pernah keluar rumah untuk bekerja. Ditambah ER selalu banyak alasan ketika ditanya-tanya. Lantaran mendesak ER ungkap identitas aslinya, S malah dituduh berpikir buruk kepada menantunya tersebut. Namun S tak gentar, ia tetap meminta agar ER memberikan KTP miliknya. ER sempat berani tanda tangan di atas materai 10.000 untuk berjanji akan membuktikan identitasnya. Namun keesokan harinya, ER malam membawa NA kabur ke Lahat. Saat berada di Lahat, korban dikurung selama 4 bulan di kamar dalam rumah pelaku. Tak sempat berbicara dengan orang-orang di sana selain pada pelaku. Ibu NAS yang takut kemudian melapor kecurigaannya ke polisi sehingga saat ini kasus tersebut sudah sampai ke tahap persidangan di Kejaksaan Negeri Jambi. S sendiri berharap pelaku dijerat pasal berlapis karena telah memalsukan identitas, melakukan penipuan untuk mendapatkan uang hingga ratusan juta rupiah. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93, contoh pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdanana, mewakili kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!